Sebelumnya tolong yang paling belakang sendiri ke depan sini. Kemarin sampai di mana ya? Ini dia ya. Kemarin itu sampai di sini, sampai sini. Ya. Jadi sebagai dokter umum ya, adik-adik nanti ada di dokter umum. Kalian semua? Ya. Apakah sudah ada yang melapor? Belum. Kenapa? Hah? Gak berani? Emang kalau lapor gimana ini? Ya, kalau ada yang ini adalah kelas kalian. Ini adalah kelas kalian dan kalianlah yang harus mesti menjaga, melihara dengan cara itu tadi mengonek ya. Dibagi aja kelasnya yang tugas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Siapa harus dibagi. Nah, saat itulah yang tugas untuk menyiapkan. Jadi jangan hanya kasihan kalau hanya ketua ya, menyiapkan semuanya ini beres gitu ya. Untuk kita semua, kalau untuk nyapu ini kan sudah ada building service, memperbaiki bangku-bangku itu juga ada building service ya. Tapi ada adik bantu untuk monet. Misalnya merasa sudah tidak ingin, buatkan surat diarahkan kepada wadah kedua misalnya di sana. Nah nanti di sana akan ditindaklanjuti gitu. Kemudian multimedia itu juga gitu ya. Baik. Kembali lagi ke sini ya. Di sini kita melihat bahwa parasit ini kan terdiri dari parasit ada helmin, cacing dan protozoa. Nah, protozoa di sini yang sering, yang banyak itu adalah Nymphata. Nymphata ini 3A, ini malaria, toxoplasmosis, dysentery, bacillus amoeba ini 4A juga. Gitu. Kemudian kalau ini helmin, di sini juga helmin. Yang skabies ini juga masih banyak, terutama di tempat community, misalnya seperti di pesantren. Nah, yang terakhir ini tetanus. Kalian diskusi tetanus nggak? Diskusi nggak? Seorang laki-laki tertusuk paku, diskusinya sampai tetanus nggak? Kami kalau diskusi sampai tetanus, bisa sampai sana ya. Efek-efeknya, inflamasinya. Kalau inflamasi biogenik hanya nama, tetapi side effect dari inflamasi akibat tertusuk paku yang berkarat itu sampai dengan ke Bacillus Clostridium tetani, sampai ke sana ya. Coba didiskusikan sampai sana kan nanti seru diskusinya. Nanti naiknya ke saraf kejang karena Clostridium tetani. Baik, kita masuk ke protozoa yang penting bagi kedokteran. Nah, ini kita melihat jadi belum praktikum juga Pak ya? Belum, yang ini sudah protozoologi. Saya pengen tanya bagaimana kesannya. Kesan. Baru banget ya, masukin awal agak susah bedanya. Di sana ada aslinya. Oke, ya. Emang kecil banget ya, karena kita tahu protozoa itu adalah hewan bersel satu, ya kan? Ya, nah ini, tapi memang harus beberapa kali melihat, nanti ada sensenya. Nanti kita akan diskusi terkait dengan Entamoeba, kemudian Sporozoa, Toxoplasma gondii, dan nanti Sporozoa malaria. Gitu. Nah, klasifikasi protozoa ini ada beberapa macam. Yang sering untuk klasifikasi kelasnya ini dari
Gelantia, Trichomonas vaginalis, Leishmania, dan Trypanosoma. Kemudian yang Ciliata ini menggunakan cilia, dan Isopodia ini seperti keong, dia menggunakan Pseudopodia, kaki semu, menggerakkan dagingnya dengan kaki semu. Dan coba dilihat di sini karakter-karakter secara umum, nanti dibaca aja. Prinsipnya kalau itu sporozoa ini dia tidak memiliki organ gerak dan dia bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Ini hanya yang sporozoa. Nah, kalau yang ini biasanya dia dengan aseksual, multiple by simple binary fusion, jadi membelah diri begitu ya. Ini juga dan ini juga. Kalau yang ini ada yang berkembang biak secara seksual. Kemudian klasifikasi berdasarkan sifat, peran, dan protozoa. Ada yang patogenik, komensal, opportunistik, dan potentially pathogenic free living protozoa. Jadi kalau yang patogenik itu yang memang kalau ada ditemukan amoeba itu atau ditemukan protozoa itu patogen, jadi harus diterapi. Contohnya adalah Entamoeba histolytica. Histolytica itu kalau ditemukan satu saja pada satu lapangan pandang itu sudah positif patogen dan harus diterapi. Seperti juga di Taenia, proses itu juga. Nah kalau komensal ini dia ada, tapi di situ tidak mengakibatkan penyakit. Kalau opportunistik dia akan menyerang pada kondisi-kondisi imunokompromis, pada kondisi-kondisi pasien atau orang-orang yang rendah imunitasnya. Nah ini biasanya sering toxoplasma bunuh diri. Nah yang terakhir ini adalah potentially pathogenic free living protozoa. Ini adalah protozoa yang hidup secara bebas di alam. Nah, kemudian biasanya terinfeksi pada karena berenang atau karena apa gitu ya. Dan ini seringnya dia nanti menginfeksi menjadi meningitis virus. Kemudian yang ketiga adalah berbasis kepada habitat. Nah ini supaya biar mudah diklasifikasikan berbasis berbagai kelompok ya. Ini ada yang protozoa khusus dan rongga tubuh, darah, dan jaringan yang dinamakan sebagai rongga atrial. Nah, di rongga dan jaringan ini yang sering itu adalah Plasmodium. Nah, kemudian ini Sarkocistic dan Toxoplasma, Leishmania, dan Trypanosoma flagellata. Ini banyak di Afrika yang mengakibatkan penyakit tidur. Jadi lalat vektornya itu namanya lalat CC, lalat CC. Nah ini Trypanosoma ini sama Leishmania ini sangat sangat ganas ya, mengenai otak yang biasanya meninggal yang tidur. Yang di atas ini di rongga usus dan rongga tubuh. Baik, next. Sekarang kita masuk ke salah satunya, yaitu saluran cerna rongga usus, yaitu yang terkenal yang sangat patogen itu adalah amoebiasis, yaitu Entamoeba histolytica. Ini ada kata-kata histolytica. Jadi kalian pas praktikum di situ ada Entamoeba hartmanni ya, itu berbeda. Nanti kalau di histolytica apa ciri khasnya? Ada ciri khasnya apa? Dia memiliki dia bisa fagosit eritrosit. Nah, fagosit eritrosit ya. Nah, kayaknya mendingan di sini nanti tutupin aja yang salah. Nah, itu dari Entamoeba histolytica. Siklus hidupnya apakah sudah dipelajari? Sudah. Kalau sudah praktikum berarti sudah ada asistensi ya? Ada. Siklus hidupnya dipelajari? Ada yang mau tanya? Mestinya dikasih ya? Sudah? Belum? Oke. Ini ya, jadi yang pertama ini manusia terinjek sistem matur. Kalian tahu ada berapa bentuk sih yang untuk amoeba ini? Ada ada lagi trombosoma. Apanya saya mau tanya? Apa sih kista itu? Kenapa dia membentuk kista?
Menunjukkan apa kira-kira? Kapan suatu patogen berbentuk kiste? Kapan patogen berbentuk trofozoid? Kapan? Siapa? Kapan? Siapa mau bisa ngobrol diskusi? Kapan? Kalian sendiri pada saat ada COVID, ya enggak? Kalau di luar tuh banyak COVID, banyak penyakitnya. Kalian keluar nggak? Enggak. Berarti kan stay at home. Kemarin itu kan gitu kan, stay at home untuk mengurangi terkena atau sesuatu yang berbahaya. Nah, stay at home. Maksudnya apa stay at home? Maksudnya apa? Kenapa disuruh stay at home? Kenapa? Agar terlindungi kan? Yang melindungi apa? Rumah. Ya nggak sih? Kalian masuk di dalam, jangan keluar, gitu kan? Jangan stay at home, nggak boleh di luar. Bahkan malah di luar itu ditaruh tentara segala gitu kan? Karena di situ untuk memutus rantai penyakit COVID pada saat itu. Sama pada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, maka ameba atau patogen itu dia punya cara untuk menghindarkan diri. Jadi dia punya cara untuk melindungi diri, yaitu dalam bentuk kista. Kista ini tidak hanya di protozoa loh ya. Nanti ada kista Fuscinella spiralis, juga ada bentuknya. Bentuk telur, bentuk kista, kan ada macam-macam bentuknya ya. Nah, dengan bentuk kista ini, maka patogen itu dia lebih secure. Nah, ini di luar di alam. Nah, kemudian terinjek biasanya saat berenang, minum dengan tidak sengaja, atau memang sengaja meminum air sungai yang kotor, air sungai yang mentah bisa, atau makanan yang kontaminasi debu gitu ya. Nah, ini ingestion, kemudian masuk di dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu dia ingest, dia keluar. Kenapa? Karena di situ ada HCl, ya, ada HCl. Maka ini istilahnya akan keluar, buka. Nah, kemudian di situ masuklah menjadi, ini kan keluar menjadi trofozoid. Trofozoid masuk, kan, terus ke bawah ya. Kemudian di situ sampai ke intestinum. Nah, ini di intestinum, ameba ini dia akan menempel di mana kira-kira? Kalau di intestinum, dia ngapain? Dia ini justru di sinilah letak patogenesisnya. Ya. Ngapain coba di intestinum? Tahu? Yang membaca? Kan materinya udah dibawa. Di situ dia masuk intestinum, kemudian membentuk suatu luka. Saya sampaikan di sini ya, yang gampang kalian. Ini termasuk transmisi dari ameba nih, coba lihat. Ini masih ada di Indonesia loh, di Irian sana. Jadi memang minum itu langsung dari air. Katanya lebih seger badannya. Nah, ini ameba, ya, dilihat ini ameba, nukleusnya. Kemudian ada butir eritrosit. Nah, kalau yang kayak gini patognomonis, sangat patut juga itu pasti itu ameba. Ada eritrositnya, kemudian, nah ini, jadi injection of fecally contaminated water over containing antimicrobial disebutkan kiste. Ya. Jadi kiste-kiste ini masuk ke dalam, kemudian masuk sini dan dia ingest menjadi trofozoid. Nah, masuk ke dalam sini dan trofozoid. Nah, trofozoid ini kemudian dia masuk atau menginvasi
dia di antara fili-fili. Kalau usus itu kan ada fili-filinya ya, ada fili-fili. Nah seperti ini, fili. Jika ada fili, kemudian masuk ke sini. Nah nanti sampai dengan di muskularis ini, kemudian dia membelah diri. Pertanyaannya, kenapa kok dia mampu untuk menembus strie atau usus di otot-otot di usus? Kenapa dia bisa mampu? Karena pada fase ini trofozoit itu mampu untuk mengembangkan atau memproduksi proteinase, enzim proteinase. Enzim proteinase itu adalah satu enzim yang kerjanya mendigest protein. Kalau suatu protein terkena enzim proteinase, maka di situ protein itu misalnya daging gitu ya, itu akan menjadi lembek gitu kan, menjadi lunak. Kemudian amibanya maju, dia mengeluarkan lagi enzim, maju lagi, sehingga dia kemudian bisa menembus ke sini. Itu yang pertama ya. Ini juga masuk ya, ke sana juga masuk. Nah kemudian setelah berada di bawah di muskularis usus ya, di situ ameba ini akan membentuk suatu luka. Nah ini setelah dia masuk, kemudian dia akan membuat putus dari dindingnya usus ini ya. Nah otomatis itu epitel usus ini kan juga menjadi rusak. Rusaknya kemana? Keluar ke rongga ya. Ke rongga usus. Kunci ya ini ya. Sini kan. Ya, epitel yang rusak gitu. Jadi ini kan epitelnya rusak karena masuknya enzim. Kemudian karena ini mengakibatkan luka, kondisi luka itu ada di sini ya, terus masuk, kemudian ameba itu dia berada di dinding-dindingnya ini. Kemudian di situ dia berkembang biak sedemikian rupa. Nah, beberapa ameba di sini dilihat ini ameba yang merah-merah ya. Ameba ini juga ameba. Beberapa ameba dia berjalan, kemudian dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ini pembuluh darah yang biru, pembuluh darahnya dia bisa masuk ke sini. Nah, begitu dia masuk ke sini, darah itu bergerak nggak? Mengalir bergerak, sehingga ini akan menjadi terus gitu, mengikuti aliran darah vena. Nah, kemudian dia akan sampai ke ekstra intestinal. Paham? Berarti kalau misalnya kita membaca buku teks, apa sih patogenesis dari ameba? Patogenesisnya adalah terdapat penyakit sakitnya di usus ya. Jadi mengakibatkan luka di usus yang bentuknya menggaung ya. Jadi namanya adalah flash shape ulcer. Jadi ulkus dengan luka menggaung. Kenapa menggaung? Di sininya kecil, kemudian di sininya melebar. Nanti ini ada satu, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Kadang-kadang kalau dari sini lukanya itu dekat, dari sini ke sini dia menyatu di sini. Jadi ini panjang begitu. Nah kalau terjadi seperti panjang ini, otomatis atasnya ini lepas apa enggak? Lepas. Nah kalau ini lepas, nah itu nanti kita bisa menemukan epitel itu ada di feses. Pada saat kita cek feses, ditemukan epitel khusus. Nah sekarang kalau misalnya di sini ada luka, kemudian lukanya itu sampai ke pembuluh darah, kira-kira ada nggak darah yang menetes keluar? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena dengan adanya luka ini itu sakit sekali. Jadi orang
infeksi ameba ini, entameba ini, kan ada luka-luka. Karena ada luka, tubuh kita secara otomatis itu dia kayak teriritasi. Jadi akan mengakibatkan hiperperistaltik. Jadi kayak peristaltik terus berhenti, peristaltik lagi berhenti. Namanya kolik. Pernah kolik? Siapa yang pernah kolik? Jangan sampai pernah merasakan kolik itu adalah kondisi suatu penyakit di mana terdapat sumbatan pada suatu saluran. Misalnya saluran kencing di uretra, itu ada batu di situ. Wah, di sini sakit banget. Sakit banget karena saluran ini berupaya untuk mengeluarkan batu. Jadi tegang di sini sakit. Ya. Kemudian kalau di sini juga sama di saluran cerna ini. Jadi tubuh kita ingin mengeluarkan ameba itu, nah itu dia akan terus bergerak, jadi kayak kolik dan sakit sekali. Sakitnya itu sedemikian rupa untuk entameba ini, bahkan sampai dengan ada namanya sakit sampai pingsan itu loh. Nah, kemudian di sini juga kadang-kadang ada infeksi sekunder dari bakteri, karena usus kita itu kan tidak steril ya. Nah, di sini ada infeksi bakteri sehingga nanti di sini juga ada nanah. Nah, nanah, darah, ya. Kemudian terkena juga di sini ada sel-sel goblet. Ingat, sel goblet di usus kan ada tuh. Sel goblet artinya apa? Fungsinya apa sel goblet? Mengeluarkan usin. Nah, berarti banyak usin. Usin itu adalah lendir, keluar lendirnya. Jadi banyak lendir yang keluar lendir banyak. Nah, pada kondisi ini kalau kita makan, otomatis fungsi penyerapan makanan itu menjadi terganggu, kan? Nah, sehingga nanti akan ditemukan banyak serat-serat makanan yang ada di feses itu. Nah, ditambah lagi nanti pasti di lendir-lendirnya itu, karena lendirnya sering ya, lendir-lendir ini sering di dalamnya itu bersama dengan ameba gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kesimpulan, kita buat kesimpulan nih, kalau seseorang terinfeksi ameba ya, dengan patogenesis cerita adalah ameba itu masuk ya tadi, kemudian di dalam perut ya, ameba itu mampu untuk menembus lapisan dari usus ya, masuk ya ke sini sampai dengan di pembuluh darah ya. Pada saat masuk ke usus ini, maka di sini akan terjadi destruksi atau kerusakan stria dari usus, dinding usus ini, sehingga epitel ini akan terlepas. Epitel yang terlepas itu akan terlepas bersama feses. Kemudian di sini kalau masuk sampai dengan pembuluh darah, maka di sini akan terjadi perdarahan. Darah-darah itu juga akan keluar bersama feses. Kalau misalnya di situ ada infeksi sekunder dari bakteri-bakteri yang berada di usus, maka di sini akan terjadi pernanahan dan akan ada infeksi. Dengan demikian maka akan ditemukan juga leukosit. Kita akan bisa menemukan leukosit. Leukosit itu bisa ketemu. Nah, setelah itu darah, nanah, lendir, ada epitel, ada leukosit, dan ada serat-serat makanan yang tidak tercerna. Gitu ya. Nah, kondisi ini sangat ditakutkan oleh pasien-pasien atau orang-orang dengan imunokompromis. Pada pasien-pasien HIV biasanya meninggalnya karena ini, atau karena siklospora, jadi karena infeksi perut ya, pada pasien-pasien HIV. Nah, untuk flash shape ulcer ini bisa selanjutnya mengakibatkan trombosis blood vessel, kemudian bisa mengakibatkan yang namanya toxic megacolon dan chronic necrosis bowel syndrome. Ini kalau secara kronis ya, kalau di ronsen bentuknya itu adalah seperti ini. Kalau misalnya dikasih barioenema ini, nah ini kan harusnya kan mulus ya. Nah, ini kita lihat ada berdiri gini, tidak bisa seperti ini.
Ini kalau seorang dokter sudah melihat ini berarti ada kronik infeksi di dinding usus. Nah, kemudian dicek fesesnya, kemudian nanti bisa ketemu ameba. Gitu. Baik. Ini adalah salah satu bentuk sakit perut ya, sakit perut sekali yang namanya tenesmus. Tenesmus itu adalah suatu kondisi mau BAB, perutnya tuh kaku, ingin BAB rasanya mau keluar banyak, tapi tidak keluar, tidak bisa keluar. Yang keluar itu hanya lendir, pernah seperti itu, sakit sekali. Ya, nah itu namanya tenesmus ya, namanya disentri, sakit disentri. Kemudian pada kondisi ini yang tadi ya, kondisi seperti ini tadi, kondisi seperti ini tadi, ini kan berarti ada bakteri-bakteri, ada infeksi, otomatis akan terjadi demam, ya ada ini, karena kemudian di situ ada juga polisakarida toksiknya dari bakteri yang kemudian bisa masuk ke pembuluh darah ya, ke sini dan pembuluh darah, yang kemudian terjadilah panas atau demam. Jadi gejala infeksi dari Entamoeba histolytica itu adalah satu, sakit perut. Orang pasien datang ke sakit perut, dok sakit perut. Kemudian saya sudah bolak-balik ke kamar mandi mau BAB tetapi tidak bisa keluar. Yang keluar hanya lendir. Nah, itu sakit perut. Kemudian badannya panas, menggigil, badannya semuanya sakit. Ya, badannya semuanya sakit. Itu kalau awal. Nah, kalau ini berlanjut, maka bisa ada komplikasi yang namanya ekstra intestinal. Kalau berlanjut tidak diobati, ya, itu nanti ada namanya ekstra intestinal amebiasis. Nah, ekstra intestinal amebiasis ini ya, ini terjadi oleh karena ameba itu secara hematogen, gitu ya, cara hematogen. Beda sama cacing, misalnya cacing Taenia, larva, Spirometra erinaceae misalnya. Itu dia migrasi secara percontinuitatum, jadi dia menembus usus, kemudian jalan ke atas sampai jalan ke jantung, jalan kemana jalan dia, kemana aja dia jalan. Yang larva itu, dia bisa, karena bentuk larva itu tidak dikenali oleh host defense system, sehingga dia bisa jalan kemana aja. Tapi kalau ini ameba ini dia bisa pergi kemana saja karena dia masuk ke dalam pembuluh darah, mengikuti aliran pembuluh darah. Dia berhenti di mata, amebiasis mata, berhenti di otak, menjadi amebiasis otak, berhenti di hepar, di hati, dia menjadi amebiasis hati. Gitu ya. Nah, kalau amebiasis hati ini seperti ini, dan dia kemudian membuat pus atau membuat pernanahan di hati. Ada namanya di sini. Kalau terjadi seperti itu, nanti bentuknya hatinya itu membesar, kemudian dipegang, ditekan itu sakit ya, supel, dan begitu di ronsen memang ada massa, ada cairan di situ. Terapinya adalah difungsi, ditarik apa yang difungsi, di aspirasi diambil. Nah, ini adalah lemak-lemaknya. Kadang-kadang juga bercampur dengan darahnya. Nah, posisi ini kalau dicek di bawah mikroskop kita bisa menemukan ameba. Kemudian bentuk pembesarannya disebut sebagai ameboma. Pembesaran hati akibat infeksi ameba itu namanya ameboma. Bentuknya tumor like lesis, kemudian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bisa juga ke otak, amebiasis otak. Itu sering mengakibatkan kematian. Baik. Nah, ini di sini kalian lihat ini kolitis ya. Kemudian di sini nih ya, ini ulkus menggaung nih. Ulkus menggaung ini juga ya, ini ulkus yang menggaung sampai ke dalam ini. Nah, ini potensi untuk ameba itu bisa ekstra intestinal keluar. Ini dari sini. Ini kalau misalnya diberi barium enema ya, kemudian di ronsen radiologi foto, maka ini cairannya itu yang ini dia akan masuk ke sini, gripis masuk ke sini. Jadi kayak tadi bentuknya kayak
tidak, harusnya kan bentuknya normal itu bentuknya lurus ya, tidak ada apa-apa. Kalau ini barionya itu bisa masuk ke sini, masuk ke dalam sehingga tadi bentuknya menjadi tidak kayak gini, bentuknya menjadi tidak lurus gitu. Ini gambaran sampingnya. Dan juga mengalami Malaysia itu kayak full-like syndrome, yang capek. Bagaimana dengan ini bedanya dengan presiden ya. Kemudian bagaimana dengan imun? Secara immunity kita itu sebenarnya mampu untuk menolak ameba kalau amebanya itu tidak banyak dan tidak begitu virulen ameba. Kalau ameba histolytica ini mampu untuk melepaskan diri dari host defense system. Nah, ini uniknya kalau misalnya ameba histolytica suatu saat masuk ke tubuh kita kan pasti akan merespon. Antibodi kita akan mengikat ameba tersebut ya, mengikat seluruh tubuhnya, seluruh bagian dari ameba itu diikat oleh imunoglobulin G atau imunoglobulin E. Tetapi ameba ini kemudian menggerakkan badannya sedemikian rupa sehingga seluruh antibodi itu berada dalam satu pol atau satu kutub, misalnya sebelah sana. Nah, setelah itu dia mengeluarkan enzim fosfolipase A, enzim sistem protease, sehingga enzim memproduksi ya, defense mekanismenya ikatan antigen antibodi di permukaan sel didistribusikan ke salah satu kutub, kemudian membran sel melipat jadi satu dan dia mengeluarkan sistem protease yang bisa cleave atau memotong IgE, IgA dan merusak komplement, sehingga ameba itu jadi bebas lagi. Gitu. Jadi ini salah satu defense mekanisme dari parasit, bagaimana dia menghindar dari host defense system. Kemudian diagnostiknya seperti apa? Ya. Diagnostik itu ada dua. Yang gold standar itu adalah menemukan ameba di dalam sampel stools atau feses, biopsi material culture, kemudian aspirasi dari liver abscess, kemudian serum, pleural fluid, pericardial fluid, dan sputum. Karena ameba itu juga bisa di paru-paru. Ditemukan ameba ada di situ. Atau yang kedua adalah secara imunologi, yaitu dengan ELISA, ya. ELISA kit ya, dengan diagnosis secara antigen antibodi. Baik, nah ini antigen antibodi secara serologi yaitu dengan ELISA. Baik, koproantigen ini adalah mendeteksi secara ELISA tetapi dari feses, bukan dari serum. Kalau yang saya ini adalah dari diambil serumnya, diambil darahnya, dipusing, ambil serumnya, kemudian serumnya direaksikan ke ELISA. Adik-adik sudah praktikum ELISA kan? Belum ya, sebentar lagi nanti ada di biologi molekuler atau biomedik ya. Nanti ada PCR, polymerase chain reaction sama ELISA. Baik, untuk treatmentnya ini adalah obat-obatnya ya, kalian bisa baca ya. Ada yang paling drug of choice adalah metronidazole, Bactrim ya. Metronidazole ini adalah drug of choice, dia kills trophozoite intestine dan tisu, jadi dia bisa membunuh yang ada di saluran maupun yang ada di dalam jaringan gitu ya. Nah, kemudian imidazole, iodoquinol, dan niloxanil furat ini juga sama. Kalau yang iodoquinol itu kiste, kalau ini nggak bisa kiste, trophozoite saja yang metronidazole. Biasanya kalau sudah berat itu kombinasi antara metronidazole sama iodoquinol atau niloxanil furat. Ini dua ini dikombinasikan dengan ini. Jadi trophozoite-nya mati, apakah itu di lumen maupun yang ada di jaringan khusus atau di jaringan di jaringan hati atau hepatomat ekstraintestinal. Ditambah kiste, bentuk-bentuk kistenya itu juga bisa mati. Ya, baik. Kemudian bagaimana prevensinya? Kalian bisa
mengira-ngira sendiri ya. Kalau dari awal itu kita tahu bagaimana bentuk transmisi daripada ini, transmisi tadi kita lihat di depan ya Pak. Nah ini transmisinya tadi bentuknya kan seperti ini dari luar ya, itu ini infective stage ya, dari luar di cair di dalam cairan ya, ini. Kemudian naik ke sini, kemudian masuk ke gaster, ke usus, dia bisa ekstraintestinal ke otak, bisa ekstraintestinal ke paru, bisa ekstraintestinal ke hepar gitu ya. Kemudian keluar ini sebagai trofozoid di BAB. Di faseksnya itu kita bisa ketemu trofozoid, di BAB, bisa juga ketemu distal. Gitu. Nah kemudian trofozoid, setelah itu trofozoid setelah di luar dia menjadi distal. Distal ini akan termakan. Sehingga nanti bagaimana pengembangan preferensinya adalah memutus yang di bawah gitu. Asal adik-adik itu paham akan siklus hidupnya, maka insya Allah akan bisa paham semuanya, bisa dapatnya. Nanti dibaca sendiri. Oke. Kemudian masuk ke J-lambia. Sudah lihat J-lambia? Pas seperti itu sudah. Bentuknya kayak pil gitu, tapi kecil-kecil banget ya. Dan dia mengelompok gitu ya. J-lambia ini kebanyakan pada anak-anak SD. Ya, pada anak SD yang nggak tahu kenapa ya, anak SD kena infeksi J-lambia ini karena dia masih ada di tanah, mainan di tanah atau belum cuci tangannya belum disiplin, cuci tangan. Ya. Kemudian gejala kliniknya discomfort lah kayak gitu. Kemudian ini adalah belahan. Obatnya juga hampir mirip ya dengan Etamiba tadi. Nah, ini flatulence gitu lah. Ini klinikalnya pokoknya kayak enak di perut ya. Next, nah ini nanti pada saat praktikum, kalian udah praktikum, kalian udah melihat ini. Terus ada bentuknya kister dan ada bentuk trofozoid bergerak dengan flagel. Kan? Baik, next adalah selain itu defense. Ya. Sekarang kita masuk aja ke ya, bisa dibaca sendiri. Masuk ke malaria. Ini defense mekanismenya yang tadi ya. Baik, kita masuk ke ini masuk ke malaria. Untuk Entamoeba apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Gak ada? Gak ada itu udah paham atau apa? Makanya enggak? Makanya apa? Enggak ada. Baik, sekarang saya mau menyampaikan terkait dengan malaria. Ada yang berasal dari luar Jawa? Siapa yang berasal dari luar Jawa? Oke, siapa? Mana? Papua? Mana? Mas Lutfi, mana Lutfi? Dari Papua. Dari Papua. Ya, coba ceritain apa yang kamu ketahui tentang malaria. Bisa pasti banyak. Penyakitnya disebabkan oleh nyamuk. Terus cuma ada di Papua. Terus gejalanya misalnya muntah-muntah demam. Muntah-muntah demam terus? Udah, ya bagus banget ya. Kamu balik lagi ke dokter Papua? Oh, Dia sesuatu. yang lain selain Papua ada? Berau mana? Siapa? Dari mana? Oh iya. NTT-nya mana? Sumba apa Sumbawa? Sumba. Oh, NTB ya Sumba. Ini NTT. Yang dari NTB ada? Oh iya. Dari
Lombok, Lombok, oke. Mana lagi? Lombok itu juga banyak sekali malaria. Ya. Nah nanti adik-adik sekolah di sini jauh ya. Nanti kalau pada saat selesai mestinya berguna bagi daerahnya ya. Bisa balik ya ke sana ya. Saya itu dulu setelah lulus ya, saya lulus tahun 90, lulus tahun 92, 93 saya mengikuti PTT, program dokter tidak tetap, itu wajib. Kalian kan nggak ada itu ya. Waktu zaman saya wajib 3 tahun PTT. Kemudian saya ditugaskan, nggak bisa milih. Ternyata begitu keluar serat, dapatnya di mana? NTB. NTB-nya di Lombok masih bagus, bukan di Sumbawa. Ya, Sumbawa, Pulau Sumbawa. Kayak apa ya Pulau Sumbawa? Online juga nggak begitu, belum kayak sekarang gitu ya. Nah, terus ditugaskan di sana. Di Pulau Sumbawa itu masuk di terpencil. Kemudian tempatnya untuk saya kasih untung ditempatkan di Rumah Sakit Sumbawa Besar. Ya, tahu ya, kali ya. Nah, di Rumah Sakit Sumbawa Besar. Teman-teman yang lain masuk seperti kayak dokter Teguh SPOG itu ya. Sekarang dia ada di RSPM. Dia ditempatkan di tempat yang lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi. Daerah-daerah kecamatan sama Kepulauan Sumbawa, dan ke sana itu tidak bisa naik mobil, naiknya kuda. Naiknya kuda. Ya. Saya sendiri kalau dari Jawa naik naik bus, pesawat belum ada, jangan harap pesawat. naik bus kemudian ke Bali, itu kan pakai Jawa Bali ya, pakai perahu ya, pakai ya, terus Jawa Bali, kemudian Bali Lombok, kemudian naik lagi kapal lagi Lombok Sumbawa sampai ke Pututano namanya di sana. Nah di sana 3 tahun, saya di sana 3 tahun. Apa yang saya dapatkan di sana? Hampir semua 80% semua penyakit et causa malaria, diare itu dicek malaria, panas pokoknya panas malaria, batuk-batuk ternyata dari malaria. Apalagi kejang-kejang, banyak kejang-kejang di sana. Sekarang masih banyak nggak kejang-kejang malaria? Kurang tahu masih belum kayak gini ya. Jadi kejang-kejang di Lombok, di Bali itu masih ada tuan guru ya kan? Nah, dia masih dibawa tuan guru atau dibawa ke dukun. Nanti begitu udah sampai nggak sembuh baru dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit tertinggal terus meninggal. Ya, baik. Nah, maka di sini dokter Indonesia dibutuhkan kompetensinya 4A, bahkan 4B ini. Malaria ini adalah suatu penyakit. Malaria itu penyakit, penyebabnya adalah penyebabnya ini adalah Plasmodium. Jadi agent patogen itu adalah Plasmodium. Ada 4 yang penting untuk manusia. Nah, nanti karena ada malaria di roden, ada juga malaria simian, yaitu di kera, itu beda ya. Nah, ini Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Yang dari 4 ini yang paling bahaya Plasmodium apa? Tahu? Falciparum, paling berbahaya ini. Nanti kalau ujian jangan sampai salah. Paling berbahaya adalah Plasmodium falciparum. Kenapa? Plasmodium falciparum itu bisa mengakibatkan cerebral malaria. Kalau vivax tidak mengakibatkan cerebral malaria, tetapi meninggalnya karena anemia, profound anemia berat. Nah, sekarang mari kita kupas satu persatu. Nah, ini kalau lihat, ini sampai dengan saat ini daerah-daerah yang masih daerah yang bebas ini hanya Jawa. Jawa ini bebas. Tapi jangan ketawa dulu, sekarang mulai naik di Gunung Kidul. Siapa yang dari sana? Hati-hati malaria. Gunung Kidul itu malarianya masih naik lagi tinggi. Cilacap, daerah pantai. Nah, pantai Cilacap itu juga yang mulai naik, gitu ya. Nah, apa sih penyebabnya malaria? Kenapa seseorang bisa sakit malaria? Kalau kamu malaria, bisa nggak saling menular? Bisa nggak? Bisa nggak?
bisa. Sepanjang nggak ada nyamuk, nah gitu ya. Jadi kalau beda sama TBC, deketan, karena kan melalui airborne disease. Kalau ini enggak, jadi malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bloodborne disease, merupakan bloodborne disease, penyakit penyakit darah ya, yang disebabkan oleh karena Plasmodium spesies Plasmodium. Penyakit ini ada lanjutannya. Penyakit ini ditularkan oleh vektor yang namanya vektor Anopheles. Oleh vektor suatu nyamuk, vektor nyamuk Anopheles betina. Kalau nyamuk disebabkan oleh siapa? Misalnya nyamuk Anopheles saja itu masih salah. Karena Anopheles jantan itu tidak menggigit. Anopheles jantan itu tidak bisa menjadi vektor karena dia tidak menggigit manusia. Anopheles jantan itu hidup dengan menggigit atau mencari sari buah-buahan yang manis untuk dia hidup. Kalau Anopheles betina ini, dia makanannya itu adalah darah. Jadi vampirnya itu adalah ini. Nah ini. Nah, gambaran nyamuk normal yang tidak menghisap seperti ini. Dia kempes badannya, ini badannya. Pada saat dia menghisap seperti ini, dia akan bergabung. Pernah lihat nggak? Kalau kamu digigit nyamuk, kan saya digigit nyamuk diamin dulu. Nanti kan terus cekik gitu. Ya nyamuk itu nanti badannya bisa gembung gitu, ya nggak? Terus setelah itu kamu tapet, kamu rasanya puas. Darahnya itu bisa cepot gitu, kan darahmu sendiri itu ya. Itu. Nah ini dia seperti ini benar. Jadi ini adalah ininya nyamuknya. Nah sekarang nih, kenapa kok bisa seseorang bisa terinfeksi? Kita lihat di sini. Pada saat nyamuk ini menggigit manusia, seperti ini, saya mau gambarin probosisnya nyamuk nih. Di mana ya nyamuk? Di sini. Kelihatan nggak sih dari jauh yang ini? Nggak kelihatan ya? Spidolnya ada yang baru nggak? Merah sama biru baru. Lebih enak di mana? Di situ atau di sini? Ini. Lebih enak di sini ya kan? Ini masih nggak bisa naik ya? Ini. Bisa? Bisa dicoba? Naik. Oh ya, keren. Ya, memang lama soalnya ini besar ya. Ukuran ini seperti kalau ukuran kalau lantet itu. Ya, itu di sini biar kelihatan nyamuknya. Siapa nih? Mas Rizky ngapain kayak gini? Kamu lagi jatuh cinta kan? Siapa pacarnya dari sini? Boleh dong, nggak apa-apa. Ya kalian itu kuliah, kalau kalian bisa pacarannya itu vitamin. Iya vitamin, tambah semangat kan? Oke, sekarang kita lihat nih, ya ini adalah probosisnya nih. Ini adalah proboscis.
saat nyamuk itu menggigit manusia, maka nyamuk itu akan menusukkan kepada kulit kita, ya. Sehingga di sini ini pasti ini ada luka. Kalau ditusuk semua gitu kan, saya ada luka di situ ya. Nah kemudian ini akan terus hingga ketemu pembuluh darah, pasti kan? Nah ketemu pembuluh darah. Kalau ketemu pembuluh darah, kemudian dia seperti mengaspirasi gitu, dihisap naik ke atas. Nah ini adalah darah. Nah darah ini akan naik terus ke atas ini, ya nggak? Nah sekarang bentuk proboscis, kalau kamu tahu, bentuk proboscis itu kalau tidak ada isinya itu gepeng, seperti kalau kita beli kopi itu ada straw yang gepeng di Starbucks itu kan ada tuh gepeng. Nah itu bentuknya kayak gitu, jadi lempet gini proboscisnya itu dia menyatu. Tapi pada saat diisi oleh darah, maka dia akan menggembung gini. Paham ya? Akan menggembung ya, seperti selang ya. Jadi ini dia melebar, terisi menggembung. Nah sedangkan di sini ini kan ada kelenjar ludah nih, ada kelenjar ludah. Nah pada saat ini menggembung membesar, kalau ini menggembung, kemudian menjadi membesar, sini ya, maka dia akan menekan ke kanan sama ke kiri. Jadi seperti di sininya ada kelenjar, kemudian tadinya ini nggak ada isinya. Begitu dia ada isi volume itu naik ke atas, maka dia akan menekan kanan ke kiri. Kanan kirinya itu akan tertekan. Nah begitu kanan kirinya tertekan, maka seperti kelenjar ini seperti kayak diperes. Nah kelenjar ini adalah kelenjar ludah, maka ludahnya dia akan meleleh ke sini. Ludahnya dia akan meleleh di antara ini. Terus masuk ke dalam luka, masuk ke sini. Ludahnya. Nah sekarang kenapa kok ludah itu, padahal itu kan cuma ludah, tapi kenapa kok bisa apa implikasinya? Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi yang di sini. Nah, yang di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini ya, ini adalah kelenjar ludah ya. Ini kelenjar ludahnya. Kemudian di bawahnya ini adalah badannya dari nyamuk. Badan nyamuk. Nah, di dalam badan nyamuk ini, jika nyamuk ini adalah nyamuk vektor, kita bilangnya jika nyamuk vektor. Kalau digigit pada nyamuk yang bukan vektor, berarti kita nggak masalah. Nah, tapi kalau ini di situ ada nyamuk vektor, maka pada badan nyamuk vektor ini terjadilah perkembangan seksual dari gametosit. Dari mana? Dari nyamuk yang awalnya. Nyamuk awal dia menggigit orang sakit digigit oleh nyamuk. Kemudian di dalam tubuh nyamuk ini nanti akan berisi gametosit jantan dan gametosit betina, plasmodium. Gametosit ini kemudian dia akan berkopulasi, kemudian menghasilkan bayi yang namanya zigot. Dia menghasilkan bayi atau zigot. Nah, zigot ini mengalami perkembangan menjadi oosis. Oosis kemudian mengalami perkembangan lagi menjadi sporozoid immatur. Yang masih di sini namanya sporozoid immatur. Sporozoid ini kemudian akan bergerak ke atas sampai dengan ke kelenjar saliva nyamuk dan dia matang di situ. Suatu saat nyamuk ini punya kesempatan untuk menggigit manusia sehat, maka terjadilah seperti ini tadi. Nah, berarti kalau misalnya di sini kelenjar liurnya menempel di sini dan masuk ke dalam pembuluh darah kita, berarti di sini dia kelenjar ludahnya itu kan masuk dan sporozoid itu masuk di situ. Paham? Jadi sporozoid itu berada di kelenjar ludah nyamuk Anopheles betina. Ya. Nah, kelenjar ludah nyamuk Anopheles betina ini dia akan masuk dalam tubuh kita pada saat
nyamuk itu menggigit kita. Jadi bukan kalian berpikir nggak sih kalau aku tergigit nyamuk, ternyata nyamuknya itu demam berdarah, ternyata nyamuknya itu adalah nyamuk Plasmodium. Emang pikirnya nyamuk itu menular dengan menggigit. Nyamuk itu nggak bisa mutah deh, nggak bisa probosis terus ngetok kayak nggak bisa ngeluarin itu, nggak bisa. Dia bisanya hanya menghisap. Jadi nyamuk itu bisanya hanya menghisap. Nah, penyakitnya patogennya itu tadi melayang melalui sini. Patogennya berada di dalam kelenjar ludah. Jadi gitu ya. Nah, kemudian dalam waktu 5-10 menit saja, 5-10 menit, maka ini akan masuk di pembuluh darah, akan sampai kepada hepar. Pada saat masuk di hepar, dia akan menyerang atau masuk ke dalam hepatosit. Kalau pada saat perkembangan nyamuk, perkembangan Plasmodium yang ada di dalam tubuh nyamuk, saat ini disebut sebagai siklus siklus nyamuk eksternal, ya. Siklus nyamuk eksternal, sini ya. Namanya siklus aseksual. Siklusnya seksual. Siklus seksual yang di nyamuk eksternal. Kemudian kalau yang di sini masuknya ke dalam siklus aseksual di hepatosit atau disebut sebagai siklus seksual ekstraeritrosit. Ya. Kemudian setelah di sini berkembang ya sampai dengan sison matang ya. Nah, sel hepatosit ini kemudian penuh dan pecah. Dia pecah, keluarlah apa ini namanya merozoid. Keluarlah merozoid. Merozoid ini nanti akan keluar melalui vena porta. Begitu merozoid ini keluar, dia ketemu dengan eritrosit, maka dia akan menginfeksi eritrosit dan berkembanglah parasit Plasmodium itu di dalam eritrosit. Ya. Nah, sekarang bentuk merozoid seperti apa? Seperti ini loh bentuknya merozoid. Bentuknya seperti itu, seperti bentuknya duren. Seperti bentuk duren. Kalau dilihat, ada seperti itu, di dindingnya itu dia kasar, ya, dia kasar. Fungsinya adalah untuk menempel pada dinding eritrosit. Nah, ini seperti ini ya. Ini apikal, ya, apikal bagian anterior dan ini adalah bagian posteriornya. Pada saat keluar dari hepatosit, ya, suatu saat dia bertemu dengan eritrosit, dia bersinggungan, maka tentakel yang ada di luar ini, di luar tubuhnya ini dia akan menempel. Dia fungsinya akan menempel. Kemudian dia berorientasi sehingga bagian apikalnya itu menuju ke dalam eritrosit. Nah, setelah itu dia mengeluarkan proteinase lagi. Jadi kuncinya banyak agent atau patogen parasit itu yang mampu untuk mengeluarkan enzim proteinase, sehingga dia mampu untuk melunakkan zat atau melunakkan organ-organ tubuh kita dan dia bisa masuk. Nah, ini kemudian dia menghancurkan matrik ekstraseluler cytoskeleton dari eritrosit. Eritrosit itu kan punya cytoskeleton, namanya cytoskeleton, yaitu skeleton atau tulang-tulang, misalnya ada tulang-tulang dari sel darah merah, sehingga dia bentuknya bikonkav, atau tulang-tulang dari sel hepar, sehingga dia bentuknya heksagonal kan, kalau sel heparnya. Nah, seperti ini. Dia masuk sini dan dia berkembang biak. Berkembang biakan sesuatu makhluk hidup yang di dalam satu sel itu pasti dia akan mengeluarkan ekskret sama sekret. Kalian juga kan, kalau makhluk hidup pasti mengeluarkan ekskret. Kalau kita tuh BAK, BAB gitu kan, keringat. Nah, kemudian kalau sekret itu adalah cairan-cairan yang berguna bagi kita, misalnya HCl, nasi dan lain sebagainya ya.
Nah, ini dia mengeluarkan protein-protein. Tetapi protein-protein ini adalah racun. Ya, protein-protein ini bagi tubuh kita itu adalah racun. Ya, glikosil fosfatidilinositol, GPI, racun GPI. Glikosil fosfatidilinositol. Nah, ini banyak sekali di sini. Kemudian dia berkembang lagi, ini ring stage. Udah lihat belum malaria ring stage? Belum. Kemarin nggak praktikum malaria? Belum. Nanti ada praktikum malaria, nanti dilihat ya, ring stage seperti ini. Kemudian berkembang menjadi trofozoid. Nah, berkembang menjadi trofozoid, berkembang lagi menjadi sison. Jadi trofozoid yang ring stage, kemudian trofozoid matur, kemudian jadi sison muda dan jadi sison tua. Nah, posisi tahap sison inilah yang bentuk yang patogen. Bentuk patogennya itu adalah sison ini. Jadi Anda tahu bentuk infektif dari Plasmodium itu apa? Coba, apa nih? Bentuk infektif Plasmodium itu apa? Bentuk infektif beda dengan bentuk patogen. Bentuk infektif itu adalah bentuk pada saat dia menginfeksi. Apa? Apa yo? Nih, lagi. Bentuk ini apa nih? Kamu duduk sendiri di depan loh. Ini bentuk apa? Ini loh bentuk ini. Bentuk apa tadi? Ini apa nih? Sporozoid, ya, sporozoid. Tropozoid itu adalah bentuk infektif dari ameba. Bentuk infektif dari ameba itu tropozoid. Di sini juga ada tropozoid di malaria, tapi bukan bentuk infektif. Bukan bentuk infektif. Bentuk infektif untuk penyakit malaria adalah sporozoid. Sporozoid bentuk infektif. Sekarang bentuk patogen. Bentuk patogen itu adalah bentuk yang mengakibatkan penyakit. Apa? Kalau pada ameba, tropozoid. Ya, tropozoid itu adalah bentuk patogen dari ameba yang mengakibatkan sakit. Kalau bentuk kistenya itu kan bentuk infektif yang menginfeksi, kiste, ya kan? Bentuk infektifnya adalah kiste, tapi bentuk patogennya adalah tropozoid. Itu kalau ameba. Kalau yang ini, yang malaria, bentuk infektif sporozoid. Sporozoid. Tapi bentuk patogen adalah sison. Adik-adik mesti harus bertanya, loh dok, kok bisa sih bentuk infektif itu ngapain? Kalau tadi adik-adik ameba, bentuk infektifnya kan sudah tahu tuh, dia bisa masuk infeksi intestinum, bisa juga dia keluar jadi yang ekstraintestinal sudah ya. Nah kalau yang ini dia menjadi bentuk infektif karena bentuk sison ini dia mampu mampu untuk cytoakidensis. Dia mampu untuk melekat satu sama lain dan mampu untuk melekat pada sel-sel yang lain. Dari mana? Yaitu dari sini. Dia mampu membentuk knot. Kancing seperti ini, kancing. Knot, ini kancing-kancing. Tadi balik lagi, ini adalah monsternya atau plasmodiumnya, karena monster ya. Karena dia harusnya tidak ada nih, tapi dia ada di dalam eritrosit. Ini kan eritrosit. Nah ini plasmodiumnya. Kemudian yang titik-titik ini adalah protein atau excretory produk dari plasmodium. Nah khusus untuk yang falciparum, plasmodium ini mampu untuk membentuk kanal. Ini loh kanalis papuloporus nih membentuk kanalnya ini seperti ini, sehingga protein-protein ini kemudian diletakkan sampai keluar di luar. Ini diletakkan 1, 2, 3 ini. Ya, ini lihat. Kalau ini eritrositnya masih normal, besarnya normal, kemudian mulusnya juga masih normal, masih mulus ya. Ya. Tapi yang ini Anda lihat ini sudah ada bentukan-bentukan seperti
duri-duri apa ya, kasar-kasar ya di sini ya, seperti ada kancing-kancing yang dinamakan KNOB, genong, gitu ya, KNOB. Nah, baik, nah ini adalah sisonnya. Bedanya sama Vivax. Kalau Vivax itu sison tidak mampu untuk membentuk kanalis papuloporus, dia nggak mampu, sehingga excretory produk atau antigen atau proteinnya itu semuanya terkumpul di dalam sitoplasma eritrosit. Sedemikian rupa sehingga eritrositnya bisa membesar, bisa sampai 3 kali lipat. Dan nanti kalau ada di praktikum itu akan ketahuan, oh ini besar sekali eritrositnya, itu berarti Vivax. Kalau tidak membesar dan di situ bentuknya tidak karuan, ya itu mungkin adalah malaria atau Plasmodium. Baik. Nah sekarang ini kita melihat ya, ini yang tadi. Ya. Nah sekarang ini masuk ya, dari masuknya eritrosit kemudian menjadi ring stage, dan menjadi trombosoid dan menjadi sison. Sison ini kemudian pecah. Ini kan di dalamnya banyak merosoid baru. Ya, merosoid ini nanti akan lepas. Kemudian merosoid ini nanti akan menginfeksi lagi eritrosit yang sehat atau yang lain, sehingga nanti akan naik PRBC atau Plasmodium red blood cell. Tetapi 3% sampai 5% merosoid itu tidak menginfeksi eritrosit, tapi dia berkembang menjadi gametosit jantan dan gametosit betina. Itu kuncinya di situ, ya. Coba nanti ini seperti ini, ya. Beberapa itu akan berkembang ini, ya. Ini kan merosoid dia pecah, menginfeksi lagi, berkembang. Di sini merosoid pecah, menginfeksi lagi, terus muter begini. Tetapi 3-5% dari merosoid itu dia berkembang ke sini menjadi gametosit jantan dan gametosit betina. Nah, gametosit jantan dan betina inilah yang pada saat pasien ini kiranya digigit nyamuk lagi, nyamuknya ini di dalamnya nanti akan terinfeksi. Nyamuk ini akan terinfeksi gametosit jantan dan betina, tapi dia tidak mati nyamuknya karena dia bukan hospes definitif, dia hanya hospes penantara atau vektor. Di dalam tubuh nyamuk, gametosit jantan dan betina kemudian populasi menghasilkan zigot, ookinet, kemudian oosit, kemudian sporozoid ada di sini. Nah, pada saat dia menginfeksi orang yang sehat, maka terjadilah lagi berulang. Dari konsep ini konsep yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian, wajib untuk dipahami. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut dari siklus ini? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ada? Nggak ada? Ya, baik. Sekarang kita lanjut, ya, kita lanjut. Nah, dari situ, ya, kita melihat siklus ini itu ternyata berbeda. Pecahnya sison mengeluarkan merosoid, mengeluarkan racun-racun, dan mengeluarkan eritrosit. Pecahan eritrosit ini ke dalam pembuluh darah itu mengakibatkan kita menjadi demam, tinggi sekali sitokin kita, karena di situ racun-racun glukosil fosfatidil inositol itu kan terus mengotori pembuluh darah kita, gitu kan? Ini kan ada di dalam pembuluh darah nih, eritrosit itu kan ada di pembuluh darah. Kemudian pecah. Nah, sehingga pembuluh darah kita itu penuh dengan merozoid, ada glukosil fosfatidil inositol, ada sel-sel darah yang pecah, ya, gitu kan? Pecahan sel darah, sehingga kemudian badan kita menghasilkan cytokine, TNF alpha, interleukin dan lain sebagainya tinggi banget, badan kita menggigil banget, gitu. Iya nggak mas? Kalau malaria, ya kan panasnya itu sampai gemeretak tinggi ya, gitu. Tapi nanti dalam kurun kemudian hilang kan? Beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari naik lagi, sehari, 2 hari, 3 hari naik lagi, gitu. Katanya seperti itu. Alhamdulillah saya selama di sana di Sumbawa
belum pernah sih, mungkin pernah terkena panas gitu aja, tapi belum pernah sampai yang berat gitu. Kalau sampai yang berat itu sampai mengigo gitu, ya kan? Ada nggak? Pernah lihat? Sampai mengigo gitu ya, sampai cerebral malah. Ya, nah ini ada bentuk panas ya, panasnya. Bentuk panas ini terkait dengan lamanya plasmodium itu menginfeksi. Jadi plasmodium itu menginfeksi eritrosit, kemudian berkembang, pecah, menginfeksi, berkembang, pecah, menginfeksi, berkembang, terus pecah, gitu kan? Nah, siklus ini namanya siklus Sisogoni, Skizogoni, ya. Namanya Sisogoni. Kan sison, ini C, ini kan C, ini kan sison ya, sison kan itu kan. Nah, terus ini Sisogoni, namanya Sisogoni. Pecahnya sison mengeluarkan merozoid itu disebut Sisogoni. Nah, waktu dari Sisogoni ini berbeda-beda. Untuk falciparum, hari pertama panas, ini panas, ini pas pecah nih Sisogoninya nih. Ini pas pecah, ini panas. Kemudian ini merozoid masuk, merozoid kemudian berkembang, dia turun, panasnya turun, ya terus turun. Kemudian yang ini pecah lagi, dia naik lagi ke atas, turun lagi, pecah lagi, turun lagi. Ya, jadi yang falciparum itu setiap tiga hari ketiga. Hari pertama panas, hari kedua enggak, keempat panas, enggak panas gitu. Bentuknya seperti itu. Beda kalau tifoid gimana? Kalau tifoid itu pagi panas, malam panas, paginya turun, tapi subfebrile. Pagi main-main, malamnya panas, biasanya gitu. Keluhannya ibunya. Ini kemudian Vivax, kalau Vivax ovaler itu naik, ya naik ini pas pecah naik, ya. Kemudian hari kedua mulai turun naik, turun naik, ya hampir ke situ. Kemudian malamnya ini lebih panjang lagi, yaitu hari keempat. Itu ya, ini namanya paroxysm associated with synchronies of merozoid release per 3 hari di per 4 hari. Nah, baik. Nah, di sini kemudian fever ya, paroxysma itu untuk obatnya, untuk terapinya ya ini sama ini yang lebih jelas lagi ini tadi. Cuma di sini kita memberikan pada wanita pregnant, pada wanita hamil ya. Pada wanita hamil, PRBC itu parasite red blood cell ya. PRBC itu bisa masuk ke saluran darah, bisa masuk. Kemudian ini knob ini tadi, yang pentul yang di luar ya, dia bisa menempel pada endotelium, bisa menempel di sini. Dia menempel pada endotelium. Ini namanya sekuestrasi, Jadi ibunya sakit malaria, anak itu bisa tertular sakit malaria. Kalau ibu hamil kemudian sakit malaria di awal trimester pertama, panasnya tinggi, bisa sampai abortus kalau itu. Tapi kalau bayi itu sudah kuat, ya trimester yang ketiga bayinya kan sudah kuat, sudah gede, itu bayinya tertular malaria. Jadi begitu keluar di deliver, terlahir itu anaknya itu sudah kena malaria. Ya. Nah itu harus terapi. Sampai salah sih itu juga. Ya. Nah ini sampai ke sini. Nah kadang-kadang ini strukturnya plasmodium dan sison tua, rilisnya itu adalah merozoid, ada hemozoid, ada sitokin dan bagian eritrosit yang rusak. Semuanya ini mengakibatkan peningkatan pro-inflammatory cytokine TNF alpha, IL-1 beta, IL-6 dan interferon gamma. Dan semuanya ini mengakibatkan panas, demam, sakit kepala, sakit otot dan sendi dan anemia. Kalau ini terus berlanjut, ya, maka terjadilah penempelan atau sekuestrasi.
Ini adalah bentuk patognomonis atau virulence dari Plasmodium falciparum. Tadi kita lihat bahwa Plasmodium falciparum itu tidak membesar seperti ini, tapi dia ini live ya. Ini kalau ini elektroskopi, jadi juga live, kita bisa lihat bahwa konkavnya menjadi rusak. Kemudian bentuk dari eritrosit itu menjadi tidak mulus lagi, tidak mulus lagi seperti ini. Kalau ini sih gambaran bisa. Ini juga gambaran skematik bahwa dari eritrosit ini dia bisa menempel satu sama lain, membuat menggandeng gitu ya. Jadi membuat di sini dia menempel, ini menempel. Kemudian yang lain masih lewat, dia menempel di sini, menempel. Dia menempel. Terus begitu lama-lama ini bisa tertutup, bisa tersumbat. Kondisi ini ya, ini pada kondisi yang parah, yang kalau itu terjadi di cerebri di dalam otak, maka akan mengganggu neurotransmitter. Kemudian terjadilah kejang, yang menurut orang-orang itu ini kejang kerasukan setan, gitu ya. Dibawalah ke dukun, dikasih minyak, kasih apa segala macam tidak sembuh, baru dibawa ke rumah sakit IGD udah meninggalnya kayak gini udah susah. Nah kemudian dari darahnya itu juga bisa menyumbat di perdarahan di ginjal, menyumbat arteri-arteri atau fenomena di ginjal. Ya, kemudian di situ menjadi luntur dan bercampurnya urin dengan eritrosit. Kemudian terkena oksidasi menjadi hitam. Dia disebut sebagai black water fever. Coba nanti kalau apa namanya dibaca ya, black water fever, BWF, black water fever. Ini disebabkan karena ini. Sehingga nanti kalau ujian keluar, hati-hati di sini fenomena virulensi dari penyakit malaria yang diakibatkan oleh karena Plasmodium falciparum itu yang dimiliki hanya Plasmodium falciparum itu apa? Yaitu dia mampu mengadakan cytoadherence, ini sekuestrasi, di sini tersekuestrasi, dan dia mampu rosetting di RBC, membuat rosetting seperti itu. Jadi nempel buat satu rosetting. Oke, nah baik. Nah di sini sudah ya. Jika infeksi lanjut terjadi penempelan, penyumbatan di berbagai tempat. Gangguan sirkulasi, gangguan sistem saraf, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan fungsi otak atau cerebral malaria. Baik. Clinical presentation macam-macam ya, tergantung dari spesiesnya, host, kemudian ini adalah gambaran. Ini memang ada. Saya pernah menemui, kasihan sekali, anak-anak sangat anemi. Karena malaria ini anemi bisa sampai 4 HB bisa sampai 4. Ini kan pale sekali, pucat sekali ya. Bisa jadi anemi, kasihan. Ya. Kemudian besar sekali spleen, itu pasti. Spleennya besar, splenomegaly. Ini besar, limpanya itu membesar dan menghitam. Ya. Karena saya pada saat saya S3 di Jepang, saya kan S3 di Jepang 4 tahun ditambah 1 tahun, 5 tahun. Ya 5 tahun ya, master leading to PhD, kemudian postdoctoral degree. Nah, di sana saya menggunakan mice model malaria. Begitu mice itu dibuka, memang besar sekali liannya, jadi kayak dari sini sampai menutupi dan hitam, ya, dan hitam. Dan itulah yang terjadi pada manusia. Jadi ini kan besar nih, perutnya gede nih. Nah, perut besar ini adalah liannya, limpanya itu yang membesar. Otomatis hepatnya juga besar, di hepatus splenomegaly, tapi terutama adalah lien. Karena ini adalah penyakit darah. Anemia ini pasti, splenomegaly pasti, cerebral malaria nefropati, ya, nefropati. Jadi ada gangguan-gangguan saraf mata juga, congenital malaria yang tadi saya sampaikan, ibunya malaria, anaknya congenital malaria. Kemudian black water fever, ini yang paling
parah ini black water fever biasanya pasien tidak tertolong. Nah sekarang paling dan malaria. Sekarang bagaimana dengan terapi ya? Nanti di sendiri ya. Oh ya, bisa menyampaikan immunity. Ya, immunity itu ada dua, innate immunity. Innate immunity itu adalah imunitas bawaan. Pada satu komunitas itu bentuk eritrositnya itu tidak normal. Jadi seperti thalassemia, ya. Kemudian hemoglobin S cycle, hemoglobin C. Kemudian dia punya defisiensi glukosa 6 fosfat. Ya. Ini adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh plasmodium yang berada di dalam eritrosit. Kalau orang-orang ini dia lack atau dia itu punya penyakit yang mengakibatkan gangguan bentuk, kemudian gangguan G6PD ini, maka dia tidak akan pernah bisa terinfeksi malaria. Enak nggak sih? Enak. Maka dikatakan kamu resisten terhadap malaria. Iya, karena dia punya cacat. Sebenarnya darahnya itu cacat, ya, eritrositnya cacat. Tapi dengan kecacatan eritrositnya itu maka malaria tidak mampu untuk hidup di dalam eritrositnya, sehingga dia seakan-akan kebal. Ini innate immunity. Kemudian ada perubahan-perubahan di membrannya, misalnya graphicode antigen itu resisten to Plasmodium falciparum, tidak bisa terkena Plasmodium falciparum. Yang lainnya baca sendiri. Oke, nah saya mau menyampaikan malaria vaksin. Ya. Malaria vaksin itu sampai sekarang dikembangkan, tetapi belum bisa menemui vaksin, belum ada vaksinnya. Satu clue yang harus Anda semua pahami bahwa malaria itu banyak sekali tahapannya, ya nggak sih? Dari sporozoid, kemudian trofozoid muda, trofozoid tua, kemudian sison muda, sison tua. Jadi ada di hepatosit, ada di eritrosit, ada lagi yang ada di nyamuk, ya kan? Ini tahapannya itu di nyamuk juga banyak tahapan-tahapannya, sehingga sangat sulit untuk mengembangkan vaksin. Nah, vaksin itu sudah dikembangkan banyak sekali ya sampai dengan sekarang. Disebabkan oleh karena malaria itu mudah sekali berganti baju. Jadi high modificate antigen malaria. Modifikasinya sangat tinggi gitu ya, jadi sangat sulit untuk dikembangkan. Kemudian ada lagi vaksinasi yang divaksin adalah nyamuknya. Itu ada namanya vaksinnya namanya TBV, Transmission Blocking Vaccine. Ya. Yang nyamuknya itu dibuat mandul, tidak bisa, meskipun dia menggigit ada gametosit, tetapi nyamuknya itu diberi vaksin ya, dalam minuman atau makanannya, sehingga gametosit itu tidak bisa populasi, sehingga nyamuknya ini mandul, terus diharapkan nanti tidak bisa menularkan. Nah ini adalah diagnostiknya, yaitu dengan menemukan dalam smear ya, apusan darah. Ini kalau ini namanya falciparum juga pasti ini ya, gametositnya. Ini malaria vivax. Tapi ada juga yang mudah, yaitu dengan kalau kita pakai strip. Seperti kalau di uji kehamilan, tapi ini pakai darah ya, dicek nanti itu keluar di sini berapa strip ya. Strip 1 berarti falciparum, strip 2 falciparum dan vivax. Ini biasanya dipakai di sampai jam berapa? Oke, yang di toksoplasma nanti baca sendiri aja, ini bisa ya sebenarnya. Atau gini aja, ada yang mau ditanya? Yang toksoplasma dia bertanya, toksoplasma ini hati-hati yang ibu hamil ya. Kalau pada wanita kenanya itu ke bayi, kalau pada laki-laki kenanya ke otak, hati-hati. Namanya cerebral toxoplasmosis di otak ya. Dan toxoplasmosis ini adalah opportunis protozoa. Oke, ada yang mau nanya? Masa nggak ada yang nanya? Nggak ada yang nanya satupun? Paham? Apa enggak? Paham enggak? Paham apa susah? Yang susah apanya? Sulit apanya? Enggak susah ya?
selamat belajar ya. Selamat belajar. Terus Paulus. Oke, ini. Ya. Oke. Ya, ibu-ibu nanti pas hamil hati-hati jangan makan daging setengah matang. Itu ya. Jangan makan daging setengah matang ya. Hati-hati. Sushi sashimi ya.